Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore Sobat Bisomapan. Apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Senang rasanya saya Suci Februanti kembali menjumpai Sobat Bisomapan tentunya di program Digitalks Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Kali ini di episode ke-84 di channel YouTube Digilabs TV. Sobat Bisomapan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan semua kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja melalui berbagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tentunya setiap perusahaan dan tenaga kerja menginginkan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Nah, dalam rangka memeriahkan peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2023, pada episode kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Meriadi STMM. Beliau adalah Senior Manager HSE PT Semen Batu Raja Persero Tbk, tentunya dengan tema yang sangat menarik yaitu dukung keberlangsungan usaha dengan budaya K3. Dan juga saya informasikan kepada Sobat Bisomapan bahwa di akhir acara nanti akan ada kuis berhadiah merchandise menarik persembahan dari Semen Batu Raja bagi kamu yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber kita. Caranya cukup gampang, yaitu menjawab pertanyaan narasumber kita di kolom komentar, lalu capture jawaban kalian dan kirimkan ke direct message Instagram @marketing_semen_batu_raja. Dan tentunya acara Digitalks Bisomapan ini disponsori oleh Semen Batu Raja, dan juga sebagai informasi selain bisa kalian dapatkan Semen Batu Raja di toko-toko bangunan terdekat, juga bisa kalian dapatkan di marketplace Tokopedia. Kalian bisa menikmati bonus gratis ongkir dan juga promo-promo menarik lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Masih di Bisomapan, Bincang Sore tentang masa depan, dan saya sedang bersama dengan Bapak Meriadi selaku Senior Manager HSE Semen Batu Raja. Selamat sore Pak Meriadi. Selamat sore Mbak Suci. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir datang ke Digitalks Bisomapan ini ya Pak ya. Tentunya dalam rangka memeriahkan Bulan K3 Nasional. Pak Meriadi, tentunya kita mengenal bahwa ada peringatan Bulan K3 Nasional. Pak Meriadi mungkin bisa cerita sejarahnya seperti apa Pak? Baik. Terima kasih Mbak Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan K3 Nasional adalah berawal dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Jadi sudah kurang lebih 50 tahun yang lalu. Dan pada tahun 2010 itu tepat diperingati 100 tahun penerapan keselamatan mengacu kepada peraturan yang diciptakan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, dan tujuannya adalah menjamin bahwa keselamatan dan penyakit akibat kerja dari karyawan atau pekerja yang bekerja di industri itu bisa nol atau zero, sehingga produktivitas perusahaan bisa meningkat dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Baik Pak Meriadi, sebenarnya seberapa penting penerapan dan penegakan K3 bagi sebuah perusahaan itu sendiri Pak? Baik, penerapan K3 di perusahaan itu sangat penting sekali, karena dia adalah tools untuk menjamin orang terlepas daripada kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja juga sudah menjamin dan menuliskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan atau dijamin keselamatannya, sehingga penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja bisa dihindari. Kenapa demikian? Karena personil atau orang yang bekerja, tenaga kerja adalah aset yang tidak terhingga yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi sangat penting ya Pak menerapkan K3 itu atau menjadi budaya perusahaan ya Pak ya, karena tujuannya itu tadi yang disebutkan oleh Bapak untuk mencegah untuk tidak terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan itu sendiri ya Pak. Baik, untuk tahun ini sendiri tema yang diangkat pada peringatan Bulan K3 Nasional itu kan terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Pak Meriadi bisa jelaskan tujuan dan sasaran dari tema tersebut seperti apa Pak?
Baik, eh, pada tujuannya adalah untuk meningkatkan penerapan norma K3 itu sendiri di tempat kerja dan menjamin kualitas daripada pekerja itu sendiri. Sementara selain itu juga untuk meningkatkan kinerja pekerja yang unggul di tempat kerjanya. Sementara sasaran dari tema ini adalah untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 lebih banyak lagi dan meningkatkan pencapaian zero accident yang lebih besar lagi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini. Jadi Demikian. tentunya untuk meningkatkan kesadaran dari tenaga kerja itu sendiri ya Pak ya, untuk pentingnya memberlakukan atau menjalankan budaya K3 dan tujuan akhirnya itu nantinya berpengaruh pada peningkatan produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri ya Pak ya. Baik Bapak, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan tujuan maupun sasaran dari tema Bulan K3 Nasional tahun ini ya Pak ya. Lalu bagaimana Semen Batu Raja sendiri ini memaknai peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini Pak? Apakah ada program-program yang dilakukan dalam rangka memeriahkan Bulan K3 Nasional tahun ini Pak? Baik, terima kasih lagi Mbak Suci. Memang peringatan Bulan K3 Nasional itu dari tanggal 12 Januari sampai puncaknya nanti tanggal 12 Februari setiap tahunnya. Nah, bagi Semen Batu Raja, Bulan K3 Nasional adalah hal yang sangat penting juga, mengingat kita memang sudah menerapkan sistem manajemen K3. Tentunya kita sangat gembira insan Semen Batu Raja menyambut pemeriahan Bulan K3 Nasional ini. Adapun program-program yang sudah kita siapkan bersama teman-teman sekalian, di antaranya adalah beberapa lomba seperti lomba foto kontes tentang atribut safety. Jadi dia memakai atribut safety untuk berfoto dengan angel-angel, bisa di pabrik atau di tempat-tempat lainnya kan. Terus ada lagi improvement safety idea, jadi memberikan ide-ide segar terhadap kemajuan peningkatan safety di perusahaan kita. Terus ada yang terbaru itu virtual run or walk ya. Jadi ini juga melibatkan karyawan maupun keluarga karyawan. Dan ada lagi perlombaan-perlombaan lainnya seperti pawai K3 ya. Dan nanti puncaknya kita akan menggelar apel Bulan K3 Nasional bersama BUD dan karyawan serta afiliasi anak-anak usaha, sehingga gegap gempita kemeriahan Bulan K3 Nasional ini bisa dirasakan oleh seluruh insan yang ada di Semen Batu Raja. Luar biasa sekali, tentunya itu tadi dalam rangka menyemarakkan Bulan K3 Nasional tahun ini tadi sudah berlangsung ya Pak ya, dari tanggal sudah. 12 Januari dan belum berakhir juga ya, sampai 12 Februari nanti tentunya ya, beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan Bulan K3 Nasional tahun 2023 ini. Boleh saya ikutan juga nanti ya Pak ya? Oh siap, sudah dibuka pendaftarannya Mbak. Sudah dibuka ya Pak ya, baik, nanti saya segera daftar setelah ini ya Pak ya. Baik. Pak Meriadi, kita akan jeda sebentar dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bisomapan Bincang Sore tentang masa depan. Masih di Bisomapan, Bincang Sore tentang masa depan, dan saya masih bersama dengan Bapak Meriadi selaku Senior Manager HSE Semen Batu Raja. Nih Pak Meriadi, kalau kita berbicara tentang K3 ya Pak ya, seperti apa Pak penerapan budaya K3 yang sudah dilakukan di Semen Batu Raja dan juga bagaimana pencapaiannya saat ini Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Suci, budaya K3 sudah ada di Semen Batu Raja dan insan SMR semuanya, mulai dari karyawan, karyawati, anak perusahaan dan afiliasi dan semua stakeholder yang beraktivitas di Semen Batu Raja sudah berpartisipasi penuh untuk menerapkan budaya ini. Semen Batu Raja juga dan kita sudah menyiapkan toolsnya dalam bentuk aplikasi, yaitu Safety Leadership dan BRC program. Jadi aplikasi ini untuk mensupport temuan-temuan baik itu unsafe action maupun unsafe condition
yang ada di Semen Batu Raja, baik itu di daerah pabrik maupun di daerah perkantoran. Kalau kita bilangnya tenis non tenis atau office non office ya. Nah, dengan digulirkannya hal tersebut dan dibantu tools aplikasi tersebut secara berkesinambungan, budaya safety itu terus didorong untuk maju. Karyawan kreatif dan stakeholder kita itu semakin peduli. Tingkat awareness mereka terhadap safety itu sendiri, baik untuk aktivitas unsafe action maupun unsafe condition, itu sudah jauh lebih baik di masa sekarang ini. Dan kita berharap di masa yang akan datang secara kontinu budaya safety ini terus berlanjut. Bicara tentang budaya tadi yang telah kita terapkan, tentunya ada pencapaian-pencapaian yang telah kita peroleh. Nah, alhamdulillah di 3 site Semen Batu Raja, baik di Batu Raja, Palembang maupun Lampung, kita mendapatkan penghargaan zero accident di 3 site tersebut dari Kementerian Tenaga Kerja. Selanjutnya juga di masa ini kita terus mempertahankan ya penghargaan sistem manajemen K3, yakni bendera emas SMK 3. Dan ini juga kita dapatkan di 3 site, yaitu Batu Raja, Palembang, dan Lampung. Tentu ini tidak terlepas dari sinergi dan kerjasama dari seluruh insan yang ada di Semen Batu Raja. Baik, itu tadi merupakan pencapaian-pencapaian dari Semen Batu Raja karena menerapkan budaya K3 itu sendiri ya Pak ya. Dan semoga ke depan juga akan bisa mempertahankan untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan yang tentunya bergengsi tadi ya Pak ya. Baik, Bapak bisa dijelaskan Pak upaya Semen Batu Raja dalam mewujudkan pekerjaan layak berbudaya K3 itu seperti apa Pak? Alhamdulillah penerapan yang di Semen Batu Raja tentu kita mulai dengan hulunya, yaitu program pelatihan. Kita sudah melaksanakan program pelatihan mulai dari level Vice President, Senior Manager, dan Manager, yaitu Safety Leadership nama programnya. Dan kemudian dilanjutkan di level Junior Manager, Spesialis, dan Pelaksana. Berikut juga stakeholder lainnya dalam program Batu Raja Risk Containment. Tentunya dengan program pelatihan ini diharapkan semua karyawan dari level tertinggi sampai terbawah bisa menerapkan atau mengimplementasikan program-program safety sehingga faktor-faktor bahaya yang ada di lingkungan pabrik maupun non-pabrik bisa ditemukan dan dieliminasi sebaik mungkin. Jadi program pelatihan terkait safety itu sendiri sudah diberikan ya Pak ya, dari level teratas bahkan sampai dengan level terbawah di Semen Batu Raja sendiri. Itu sebagai dengan edukasi tersebut itu juga nantinya dapat mendorong para insan Semen Batu Raja untuk terus membudayakan budaya K3 itu tadi sendiri ya Pak. Benar sekali. Baik Pak Beryadi, tadi telah Bapak sebutkan ya Pak, ada beberapa program yang dijalankan di Semen Batu Raja untuk keselamatan kerja itu sendiri. Nah, kira-kira ada nggak Pak program yang diterapkan juga, ini yang membutuhkan waktu sebentar namun lesson learn-nya itu cukup efektif untuk insan Semen Batu Raja Pak? Oh iya, terima kasih Mbak. Benar sekali. Di antara program-program yang kita miliki, itu ada satu program yang disebut dengan Safety Contact. Jadi safety contact ini adalah menceritakan kisah baik dialami sendiri maupun dari mendengarkan dari kisah orang lain tentang kejadian safety atau keselamatan kecelakaan yang tujuannya menjadi lesson learn untuk orang lain. Nah, alhamdulillah di Semen Batu Raja itu sudah dilakukan. Jadi sebelum kita memulai rapat-rapat, kita biasanya membuka dengan safety contact, sehingga kalau satu informasi tentang kecelakaan kerja atau kecelakaan di luar itu bisa menjadi pembelajaran baik untuk orang lain yang mendengarkan selanjutnya. Nah, lalu program itu kita buat dalam bentuk video juga. Kenapa? Ada beberapa sesuai dengan perkembangan atau kemajuan teknologi informasi saat ini, tidak hanya mendengarkan saja, tapi kalau kita menonton video itu lebih asik. Contoh, misalnya kita sedang ada video nih yang dibuat oleh teman-teman, durasinya nggak sampai 2 menit. Dia sedang meeting pakai laptop, di belakangnya ada
gelas yang berisi air. Nah, satu temennya sibuk dia nggak sadar ada gelas itu, akhirnya begitu laptopnya di swing down seperti itu dibukakan, ternyata gelasnya ketumbur, akhirnya tumpah dan mengenai laptopnya. Nah, itu menjadi lesson learn. Hal kecil, sederhana, durasinya pendek, tapi pembelajaran. Nggak boleh ya kita taruh gelas berisi air di balik layar laptop, karena itu jadi tidak terlihat ya, atau blind spot ya. Nah, hal-hal seperti itu nanti di sharing videonya kepada seluruh insan Semen Batu Raja sehingga menjadi pembelajaran. Nah, ini yang kita sebut programnya kecil, waktunya singkat, tapi sangat efektif memberikan lesson learn terkait safety, terkait keselamatan untuk semua orang. Dan ini bisa di-share tidak hanya kepada insan Semen Batu Raja saja, tetapi bisa untuk umum menjadi pembelajaran. Jadi bisa dikatakan ini merupakan program yang sederhana, Benar. tapi bermakna seperti itu ya. Benar Pak, ya? sekali, Mbak. Baik Pak Meriadi, kalau tadi Bapak sudah banyak sekali cerita tentang penerapan budaya K3 di Semen Batu Raja ya Pak ya. Nah, sejauh ini apa saja Pak tantangan yang dihadapi dalam menegakkan budaya K3 ini Pak? Ya, tentunya setiap program ada tantangannya, termasuk juga K3. Sejauh ini ada banyak tantangan, mulai dari hal-hal kecil sampai hal yang besar. Tapi tantangan itu sendiri bagi kita adalah motivasi. Bagi teman-teman yang ada di unit kerja HSI juga motivasi untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan bagaimana terus mendorong semua pekerja untuk memahami dan memaknai akan penting artinya keselamatan. Karena keselamatan itu sejatinya bukan untuk dirinya sendiri, tapi sejatinya adalah untuk dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bayangkan ketika ada seorang pekerja yang terkena kecelakaan, maka bukan dia saja yang akan mengalami kemalangan, tetapi orang-orang yang dicintainya tentu akan merasakan kesedihan juga. Untuk itu, tantangan yang kita hadapi, kita ubah menjadi dorongan atau motivasi untuk terus bersemangat memberikan warna baru kepada teman-teman yang bekerja di Semen Batu Raja untuk terus menerapkan safety itu pada seluruh lini aktivitas pekerjaan mereka, sehingga kembali lagi tujuan keselamatan itu bisa tercapai. Baik, tentunya tantangan-tantangan yang ditemui di lapangan itu tadi itu dijadikan motivasi oleh tim K3 itu sendiri ya Pak ya, untuk terus mendorong insan Semen Batu Raja untuk terus menerapkan budaya K3. Karena bekerja dengan aman tadi juga semuanya juga menjadi nyaman tentunya ya Pak ya. Benar sekali. Baik Pak Meriadi, seperti yang kita ketahui nih Pak, betapa pentingnya budaya K3 dalam mendukung keberlangsungan sebuah usaha. Nah, Bapak mungkin bisa sampaikan kepada Sobat Bisomapan sebenarnya apa urgensi dari penerapan dan penegakan K3 ini dimanapun kita berada Pak? Baik, terima kasih. Memang tepat sekali bahwa safety atau keselamatan itu harus diterapkan di lini perusahaan dan diterapkan oleh pimpinan tertinggi sampai stakeholder. Namun demikian, satu hal yang tidak boleh kita lupakan juga, bahwa keselamatan itu melekat pada tubuh kita. Artinya, dimanapun kita berada, keselamatan itu mengiringi kita. Artinya, tidak hanya kita fokus dan konsentrasi penuh pada saat sedang bekerja saja, tapi mari bersama-sama kita geser, kita transformasi budaya keselamatan ini ke rumah kita, ke lingkungan sekitar kita. Kita ingat bahwa di rumah kita ada orang-orang yang kita cintai dan mereka berhak juga mendapatkan pemahaman tentang safety atau keselamatan itu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan bahkan di rumah menjadi pusat bahaya. Seperti kita tahu di dapur ada pusat panas dari kompor gas, ada tabung gasnya sendiri, ada benda-benda yang tajam seperti alat yang ada di dapur dan sebagainya. Tentunya orang-orang yang ada di rumah harus paham tentang bagaimana menjaga keselamatan dan membuat potensi-potensi bahaya itu menjadi minimal. Kembali lagi, goodwill atau keinginan kita mentransformasi pemahaman
yang tadi di pabrik atau di perusahaan terkait safety, kita bawa ke rumah, kita sampaikan kepada keluarga tercinta, bahkan lingkungan tempat kita tinggal juga. Sehingga ilmu keselamatan ini bisa langgeng berkesinambungan dimanapun kita berada. Betul sekali. Jadi begitu pentingnya ya Pak ya penerapan budaya K3 itu, dan juga melalui tayangan ini juga tentunya diharapkan bisa menjadi reminder bagi Sobat Bisomapan untuk terus mengutamakan keselamatan ya Pak ya, di mana saja dan juga kapan saja tentunya ya Pak. Baik Pak Meriadi, selama Bapak berkecimpung ya Pak di bidang safety ini sendiri, mungkin bisa bagikan pengalaman Bapak, apa yang Bapak alami selama menerapkan K3 yang Bapak temui di lapangan Pak? Baik, makasih Mbak Suci, ini menarik sekali ya, karena bicara tentang pengalaman. Ada sebuah kisah, suatu hari saya action ke lapangan, ya terjun ke lapangan untuk memastikan bahwa aturan-aturan safety itu benar-benar diimplementasikan oleh pekerja dan teman-teman yang ada di lapangan. Saya sedikit ke pojok pabrik, yaitu daerah pengantongan atau packer orang menyebutnya, di mana di sana ada truk-truk yang berjajar, ya, yang intinya adalah tempat pemuatan semen. Nah, sambil menunggu truk itu dimuat semennya oleh petugas pemuat semen, driver-drivernya memang sudah disiapkan tempat, ya, sebuah kantin, tempat makan sambil mereka selesai untuk memuat semennya. Nah, ada yang lucu dari sana. Jadi saya itu kan kalau ke lapangan kita menggunakan atribut safety ya, ada tulisan di belakangnya itu safety patrol. Nah, mereka itu begitu melihat saya di lapangan, itu langsung lari. Kenapa Pak ketakutan? Iya, itu dia. Saya juga nggak paham. Jadi dari jarak 100 meter itu mereka sudah berlari dan lari ke mobilnya. Saya stopin kan. Sebentar Pak, ini ada apa? Enggak Pak, ada orang safety. Ya, kita bingung ya. Akhirnya nggak apa-apa Pak. Bapak tenang, Bapak di tempat, saya yang akan ngobrol. Nah, pada saat itu saya mulai tanya pelan-pelan ke mereka satu persatu. Kenapa Bapak mengambil action? Ya, kalau ada orang safety di lapangan itu, kami merasa kami itu diawasi kayak polisi begitu. Jadi kami ketakutan dan kami kembali lagi. Oh, akhirnya saya pelan-pelan sampaikan bahwa orang safety itu nggak perlu ditakutin, tapi orang safety itu justru ditemanin. Kenapa? Kita harus bersinergi. Jangan jadikan orang safety itu seperti polisi. Ya, ada polisi Bapak patuh, nggak ada polisi Bapak nggak patuh. Jadi Bapak menerapkan aturan ini berdasarkan kesadaran dan keinginan Bapak untuk tetap dalam keadaan selamat beraktivitasnya. Nah, artinya kalau Bapak cuma duduk ngopi sampai nunggu antrian mobilnya, ya apa yang perlu ditakutkan? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Begitu lihat saya atau teman-teman safety patrol, Bapak lari-lari kemanapun, kan jadi gimana gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman itu bisa menerima, dan ya kita patrolnya kalau saya itu kan pagi, jam 9 sampai jam 11. Setiap pagi ya Pak? Iya, setiap dan hari? sore. Oh, sore. Jadi dua session. Setelah asar saya patrol lagi. Nah, ada yang masih antrian juga kan. Sudah mulai berubah, sudah mulai agak happy. Artinya apa? Kita terus melakukan sosialisasi. Iya, dan pendekatan persuasif kepada mereka. Jadi nggak bisa kita cuman menempelkan aturan, memberikan aturan itu secara teoritik, tapi hati mereka nggak kita sentuh. Nah, ini kita datang pelan-pelan, memonitoring, menyentuh hati mereka. Bahkan ya saya sempat ada yang ngeyel nih, ada juga nih yang nggak mau pakai peraturan, misalnya dia ada welder nih, pengalaman juga nih, nggak apa-apa cerita tambahannya ya Mbak ya. Welder itu dia kan harus pakai kaplas atau pakai apron itu untuk melindungi dirinya dari percikan bunga api pada saat dia mengelas. Nah, tapi sesekali kadang-kadang dia agak apa ya, ngeyel itu. Oh, udah pengalaman ya, apalagi yang udah senior ya. Saya udah 30 tahun bekerja, bla bla bla, beribu alasan disampaikan. Nah, yang seperti itu saya minta izin sama dia, sama pimpinannya, kita tarik sedikit sekitar jarak 20 meter dari tempat dia bekerja,
di tempat yang sedikit tenang, kita sampaikan apa yang kita sentuh, Mbak. Istri dan anaknya di rumah. Jadi kita sampaikan. Dan langsung menerima tentunya ya Pak Ya, ya mereka. Ketika kita sampaikan risiko dan bukan bapak saja yang menghadapi risikonya, tetapi orang-orang yang dicintai di rumah, hatinya mulai bisa menerima dan bisa membuka terhadap apa-apa yang kita sampaikan. Dan alhamdulillahnya, ya di hari kemudian dia sudah full menerapkan aturan-aturan safety pada saat dia bekerja. Nah, kembali lagi pengalaman ini tentunya menjadi pengalaman berharga, bahwa safety itu bukan teori saja, tetapi aplikasi yang orangnya harus didekati, disentuh, sehingga dia terbuka dan dengan kesadaran penuh bisa menerapkan safety atau keselamatan kerja itu sendiri. Baik, Bapak kalau di Semen Batu Raja itu sendiri kan terbagi menjadi ada karyawan pabrik dan juga ada karyawan yang bekerja di kantor seperti itu ya Pak ya. Nah bagaimana respon dari teman-teman baik yang di pabrik maupun di kantor dalam penerapan K3 itu Pak? Itu sendiri Pak. Ini ada cerita lucu juga Mbak. Boleh berbagi aja Pak. Tapi bagi saya itu motivasi lagi kita kembalikan. Suatu hari di tempat apa ya, persedekhan atau orang kondangan lah bahasanya ya. Hajatan ya Pak? Hajatan kurang lebih sekitar 5 kilometer dari tempat Semen Batu Raja di Batu Raja. Itu saya menjadi buah bibir pembicaraan. Sejak Pak Meriadi di Batu Raja dan safety diterapkan, kata mereka, kita jadi susah bekerja. Kenapa susahnya? Ketat sekali. Semuanya harus sesuai aturan, semuanya harus diaplikasikan. Padahal dulu bisa curi-curi pandangan seperti itu untuk penerapan aturannya. Nah, saya mendapat informasi itu karena kebetulan yang ibaratnya sama-sama ada di tempat hajatan itu, ada teman dekat saya juga yang memang tidak bekerja di Semen Batu Raja. Nah, dia menyampaikan, kamu jadi viral katanya, digituin di luar sana. Viral, jadi saya senyumin, ya inilah risiko pekerjaan. Ya terkadang hal-hal baik yang kita inginkan diterima dengan kurang baik, bahkan dijadiin gosip di luar sana. Nah, bagi kami tanggapan-tanggapan itu menjadi motivasi untuk kita terus berbenah, tim safety untuk terus berbenah, sehingga ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga senang ketika ceritanya berubah. Sejak safety diterapkan, ada juga teman-teman yang non teknis ya, teman-teman kantor tadi ya, mulai kreatif. Ya, saya saksikan di lapangan, di kantor pusat seperti di Palembang itu, mereka membuat aturan-aturan internal mereka seperti sudah membuat space, ya area berbahaya, area tidak berbahaya, memberikan tanda-tanda, rambu-rambu terhadap hal-hal penting, misalnya pusat listrik atau sumber energi listrik ya, seperti colokan itu yang harus digunakan pada tempatnya, misalnya pengingat habis bekerja mematikan sumber-sumber listrik. Nah ini bagi saya sebuah kemajuan, artinya teman-teman sudah aware dan benar-benar aplikatif. Walaupun itu tadi tanggapan-tanggapannya beragam dan kita harus legowo, gembira menerima hal itu sebagai sebuah masukan yang membangun. Karena itu tadi resiko pekerjaan ya Pak ya. Baik, Bapak tadi kan Bapak sudah banyak sekali bercerita mengenai penerapan budaya K3 itu di perusahaan kita tercinta Semen Batu Raja ini ya Pak ya. Nah kalau untuk penerapannya di keluarga sendiri itu seperti apa Pak? Pernahkah Bapak mengajak diskusi anggota keluarga Bapak mengenai penerapan safety ini sendiri di rumah Pak? Ya, benar sekali. Saya tersadarkan pada waktu yang lama, ya kita berdiskusi juga ya dengan senior dari luar Semen Batu Raja, instrukturnya, itu terkait bagaimana safety itu diterapkan di keluarga. Alhamdulillah, secara pelan-pelan saya mendorong dan mengajak istri dan anak-anak di rumah berdiskusi secara berkesinambungan. Kadang-kadang kami itu ini ngumpul ini di ruang nonton, walaupun sekarang lebih banyak HP kan, tapi saya menyiapkan satu waktu di akhir minggu, di akhir pekan kepada istri dan anak-anak sambil santai duduk di ruang keluarga, berdiskusi singkat tentang pentingnya keselamatan. Ya, anak-anak yang sekolah misalnya memperhatikan bagaimana
hal-hal kecil, mereka menaiki tangga harus memegang handrailnya. Terus jika ada lantai yang licin di sekolahnya, saling diingatkan. Dan terus mereka berjalan di jalur yang benar, misalnya jalur sebelah kiri atau tempat jalan khusus kan. Nah, hal-hal sederhana itu kita coba sampaikan. Begitu juga kepada istri di rumah, seperti bagaimana bahayanya dapur kan, mulai dari minyak yang jatuh ke lantai, hasil penggorengan, terus ada benda-benda tajam, terus tabung gas dan sebagainya. Dan alhamdulillah, ini agak lucu sih Mbak, saya buat simulasi sendiri. Di rumah Karena ya, di Pak? rumah ada apar kecil yang 3 kilo, kita latihan nih. Pertama istri dulu, terus anak saya yang SMA, yang SMP, bergantian. Mereka awalnya apaan ini, tapi begitu kita jelasin tadi kan penggunaannya. Karena saya bilang sama mereka, beda orang berilmu dengan tidak berilmu, yaitu pada keadaan emergensi. Kalau orang berilmu, dia lebih tenang karena dengan ilmunya dia tahu solusinya. Tapi orang yang tidak berilmu, mereka akan panik. Kalian bisa bayangin nggak kalau ada kebakaran di dapur kita? Saya bilang kayak gitu. Nah, kalau kalian belum punya ilmu, kalian akan teriak sana, teriak sini. Tapi kalau kalian punya ilmu, kalian ambil apar itu dengan tenang, kalian tarik pinnya, kalian pegang nozzle-nya, kalian tekan, kalian semprot titik apinya, insya Allah apinya padam. Nah, akhirnya mereka hening sejenak dan memaknai apa yang disampaikan tadi. Ya, alhamdulillah. Secara pelan-pelan dan terus berproses, anak-anak dan istri di rumah mulai memahami akan pentingnya arti keselamatan itu sendiri. Dan saya berpesan kepada anak-anak dan istri, boleh ini di-share dan diceritakan kepada teman-teman mereka di luar rumah kita. Jadi untuk keselamatan berkendara sendiri juga diterapkan juga Pak di keluarga Bapak, Pak? Benar sekali. Kita kurang lebih ada masjid 200 meter dari rumah. Saya kadang-kadang naik motor kan. Itu subuh misalnya atau maghrib ya. Waktu sholat dengan anak itu harus 2 helmnya. Dan terkadang kan kalau kita pakai pakaian ibadah kan pakai peci aja tuh, langsung naik motor. Iya, ke masjid nggak pakai helm karena dekat dan sebagainya. Saya diprotes awalnya oleh anak saya. Kenapa kita harus pakai helm? Padahal ini dekat kita mau sholat kan. Saya bilang, kecelakaan itu nggak kenal jarak. Dia nggak ada cerita. Selagi ada aktivitas, ada kecelakaan. Potensi bahaya tetap muncul. Pelan-pelan akhirnya mau. Awalnya sih agak-agak dongkol. Awalnya pakai helm juga, tapi lupa klik. Nah, saya bilang harus klik. Nah, jadi hal sederhana seperti itu kita terapin di rumah kita. Demikian, Mbak. Baik, jadi tentunya mindsetnya itu juga harus dirubah ya Pak ya, dari diri sendiri dan juga dari hal-hal kecil sampai akhirnya itu jadi menjadi suatu kebiasaan atau kebudayaan dari K3 itu di sehari-hari seperti itu ya Pak ya. Benar. Ada istilah kaidah 10.000 jam atau 10.000 kali. Ketika hal itu kita coba dan terus secara konsisten kita lakukan, maka itu menjadi bagian tidak terpisah akhirnya dari aktivitas kita sendiri, dan nanti pada levelnya itu akan menjadi budaya kita. Dan semoga aktivitas kita dari hal kecil ini bisa menginspirasi semua. Betul. Dan kita menginginkan tingkat kecelakaan dan sebagainya bisa turun. Dan kan nggak lucu juga misalnya kita dengar tetangga ya, misalnya di rumah saya nih 1-2 rumah kecelakaan, kenapa? Karena nggak pakai helm. Nah, saya merasa berdosa juga sih. Saya punya ilmu safety-nya, ilmu keselamatannya, tapi nggak di-share, tidak berbagi kepada semua kan, seperti itu. Jadi kembali lagi kita terus secara kontinu menerapkan safety ini dimanapun kita berada. Baik Bapak, tentunya pada momentum peringatan bulan K3 ini, apa harapan Bapak dan tim untuk penerapan K3 di Semen Batu Raja, Pak? Baik, ini adalah momentum yang sangat tepat sekali. Setiap tahun kita peringati, dan pada momentum kali ini kami dari tim K3 berharap kepada semua unsur, mulai dari pimpinan Semen Batu Raja, teman-teman karyawan dan stakeholder yang beraktivitas di Semen Batu Raja, memiliki komitmen yang besar untuk terus secara berkesinambungan menerapkan budaya safety di Semen Batu Raja. Dan ini bukan cuman komitmen saja, tapi kita terus geser kepada akselerasi, ya,
percepatan sehingga budaya ini semakin kental dan menjadi bagian dari aktivitas kita di Semen Batu Raja. Dan orang-orang yang akan datang ke Semen Batu Raja bisa paham bahwa budaya safety di Semen Batu Raja sudah diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan mandatori yang ada. Baik, luar biasa tentunya, semoga harapan tadi bisa tercapai ke depannya ya Pak ya. Dan seperti yang sudah dijanjikan di awal tadi bahwa akan ada merchandise menarik persembahan dari Semen Batu Raja bagi Sobat Bisumapan yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber kita hari ini. Nah, langsung saja Pak, silakan dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Suci. Baik teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah sebutkan 2 program yang telah diterapkan di Semen Batu Raja dalam rangka mewujudkan budaya K3. Nah, itu tadi pertanyaan yang sudah dibacakan oleh Pak Meriadi. Sebutkan 2 program yang diterapkan di Semen Batu Raja dalam rangka mewujudkan budaya K3 ya. Mudah sekali, langsung saja dijawab oleh Sobat Bisumapan di kolom komentar, lalu capture jawaban kalian dan kirimkan ke direct message Instagram @marketing_Semen Batu Raja ya. Dan terima kasih banyak Pak Meriadi sudah hadir pada episode kali ini, sudah berbagi bersama kita kepada Sobat Bisumapan yang menyaksikan acara ini. Semoga ini dapat bermanfaat dan juga menjadi reminder bagi Sobat Bisumapan untuk terus menerapkan budaya K3 di mana saja dan juga kapan saja ya Pak ya. Benar. Dan tentunya terima kasih juga kepada Semen Batu Raja yang menjadi sponsor utama acara kita. Dan jangan lupa pilih semen ya, Semen Batu Raja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama. Saya Suci Februanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.